Saya bersama dengan tim Fakta tadi sudah mencoba untuk mencari kantor dari PT Kukuh Mandiri Lestari, namun karena alamat yang tertera di beberapa website ini tidak jelas angka atau bloknya, sehingga kemudian kami harus mencoba menghubungi beberapa orang yang mungkin menjadi orang corporate atau orang perusahaan manajemen legal hukum yang bisa kita tanyakan sebenarnya bagaimana pelaporan yang sudah dilakukan oleh PT Kukuh Mandiri Lestari yang akhirnya kemudian membuat dua nelayan, yaitu Muhammad Alwi dan Ade Sukanda, nelayan dari Dadap dan Kamal, ditetapkan tersangka dan juga ditahan di Polda Metro Jaya hingga hari ini. Saya akan coba hubungi kuasa hukum dari PT Agung Sedayu Group yang merupakan ibu perusahaan dari PT Kukuh Mandiri Lestari. Halo, Ibu Leni. Iya. Dengan Balkis, Bu Leni dari TV One. Mau klarifikasi aja, kan mungkin karena PT Agung Sedayu kan kuasa hukumnya atas nama Ibu Leni ya. Mau tanya aja Bu soal itu kasus dua nelayan yang kemarin dituduh melakukan ancaman dan dugaan pengerusakan di kapal Hain itu loh Bu, yang sudah ditangkap. Itu tahu ya Bu ya. Untuk supaya adilnya gitu ya Bu ya, artinya ada hak jawab juga. Kerugian yang didapatkan oleh perusahaan mungkin Bu? Gini ya Mbak. Iya. Kan terjadi keributan, terjadi kerusakan, gitu ya. Dia bawa senjata tajam berupa pen seperti kampak, kapal golok lah, saya nggak tahu itu. Ya seperti itu, gitu. Ada pengancaman juga, gitu. Nah, kalau enaknya sih lebih jelasnya ke penyidik aja ya. Itu Bu yang ada pot bunga rusak atau ada laptop itu rusak, itu milik siapa Bu? Pot bunga dan laptop yang di dalam kapal Hain itu Bu? Kita nggak tahu juga karena di dalam kapal ya. Yang menyaksikan, yang saksi-saksinya itu yang tahu, punya siapa itu. Oh gitu Bu. Tapi ada yang terluka nggak Bu, pekerja-pekerjanya yang ada di dalam pada saat itu mungkin? Kerugiannya sih jadinya PT Kukuh ini jadi terhambat. Target proyeknya sebenarnya dari tahun berapa sampai tahun berapa sih Bu, jembatan yang menghubungkan antara PIK 1 dan PIK 2 ya Bu ya? Betul ya? Itu masalah itu proyek yang tahu ya. Oke. Tapi Bu, mohon maaf, kuasa hukum sendiri tapi tahu kenapa para nelayan sampai harus begitu? Harus menyambangi kapal Hain. Saya bilang lebih jelas sih ke penyidik. Kalau memang udah, mungkin Mbak udah dapat juga penjelasan dari penyidik ya. Kalau klarifikasi aja Bu, benar atau tidak, karena supaya tidak salah informasinya, benar atau tidak ada permintaan ganti rugi terhadap ternak-ternak nelayan yang ada di laut itu Bu oleh PT entah Agung Sedayu atau langsung ke PT Kukuh Mandiri Lestari? Ada nggak sih Bu permintaan ganti rugi dari mereka? Nggak jelas juga saya. Bukan ke kita juga itu. Nggak ada kaitannya dengan yang penangkapan ini ya. Oh, jadi Ibu kalau boleh klarifikasi, intinya proses ini jalan terus gitu Bu ya? Iya, jalan terus. Ada ruang tengah nggak Bu dari perusahaan mau mediasi agar tidak diteruskan begitu? Kira-kira Bu? Belum tahu juga kita. Belum ada arahan juga untuk itu. Oke. Nah Bu, kan tadi Ibu bilang proyeknya sempat terhambat ya Bu ya? Apakah sudah berjalan lagi atau bagaimana? Coba nanti saya cek dulu deh, saya juga belum ke lapangan ya. Kita bukan yang langsung terjun ke lapangan, apakah udah jalan lagi atau belum. Saya kebetulan sudah lihat Bu, proyeknya memang kan masih ada pekerjaan begitu Bu ya. Nah, ini kita karena masalah hukum, jadi saya yakin Ibu Leni yang berkapasitas, benar atau tidak Bu bahwa proyek jembatan itu sudah mengantongi izin AMDAL atau belum? Itu balik lagi ke perizinan ya. Iya, itu sudah ada izinnya Bu? Setahu saya sih udah. Sudah atas AMDAL dari pemerintah atau dari mana Bu? Nah itu dia makanya tuh, kalau mau lebih jelas lagi. Oh gitu. Yang ngurus bukan kami ya. Baik, terima kasih Ibu Leni. Terima kasih Bu, saya tunggu Bu, terima kasih. Tim Fakta sudah mencari beberapa fakta yang ada di lapangan dan kita
lihat klarifikasi kami terhadap PT Kukuh Mandiri Lestari juga sudah kami lakukan. Namun sayangnya belum ada orang yang benar-benar ditunjuk langsung untuk menjawab bagaimana sebenarnya suara dari perusahaan PT Kukuh Mandiri Lestari yang saat ini tengah mengerjakan dan masih mengerjakan proyek jembatan di Teluk Jakarta yang diklaim oleh para nelayan menjadi asal muasal penyebab mengapa mereka terakumulasi dan akhirnya meminta dan melakukan protes atau unjuk rasa secara langsung dengan mendatangi kapal pengeruk pasir di tanggal 11 Desember 2017 yang akhirnya berbuntut dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan ditahannya 2 nelayan dari masyarakat Dadap dan Kamal. Ini menjadi ironi karena sebuah posisi atau sebuah kondisi di mana tidak tercipta komunikasi dengan baik yang akhirnya membuat para nelayan juga harus berhadapan dengan hukum, sedangkan perusahaan juga belum bisa menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi dasar kerugian yang diinginkan. Tidak ditemukan juga titik tengah antara keduanya sampai sejauh ini. Kita masih lihat bagaimana proses hukum yang kita ikuti terus dari polemik Teluk Jakarta yang ternyata tidak berhenti sampai pada saat reklamasi pun sempat disegel dan lain-lain. Ini fakta yang bisa kami berikan pada Anda dalam episode kali ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.